Ini kita mau garage tour ke Force Motorsport di New Zealand. Apa itu yang akan kita lakukan? Sebetulnya teknologi mobil itu kan selalu berkembang. Dan di dunia rally, di kalangan Asia Pasifik, kita komunitas ini sedang punya satu konsep mobil rally yang sangat populer sekali sekarang dengan nama AP4. Dan Force Motorsport adalah salah satu builder terbaik AP4 di New Zealand. Mereka sendiri sudah kurang lebih membuat 15 mobil. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui bagaimana cara mereka membuat kendaraan ini sehingga mobil ini sangat disukai di kalangan Asia Pasifik dan juga menjadi satu pilihan terbaik untuk generasi baru dari mobil rally di kawasan Asia Pasifik. Jadi sebelah sana, mungkin lihat dari sebelah sana nih ada berbagai mobil yang ada. Itu ada body shell. Ini sebetulnya ada 3 merek mobil di sini. Dan merek mobilnya itu berbeda-beda. Nah, kenapa AP4 itu sangat diminati oleh banyak sekali merek-merek mobil? Karena sebetulnya konsep itu simple. AP4 itu berasal dari sebuah konsep pemikiran 7 orang di New Zealand yang berpikir bagaimana cara mereka menghidupi rally lagi setelah generasi Group N. Dan ketika melihat dari berbagai rules yang ada di FIA, R5 itu menjadi suatu konsep pilihan mobil 4-wheel drive yang populer di Eropa. Tapi sayangnya, R5 itu sangat mahal. Satu mobil bisa sekitar 6-7 miliar. Dan itu tidak affordable sekali untuk kawasan Asia Pasifik. Ditambah lagi R5, ketika kita running mobil itu, kita akan sangat tergantung oleh manufacturer yang membuat kendaraan itu. AP4 pada aplikasinya, spesifikasi kendaraannya itu lebih open. Lebih disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitar kalangan Asia Pasifik. Basic pemikirannya itu sangat simple. Bodinya bisa apa aja, anything, bodinya bisa apa aja. Tapi yang jelas, cross member depan, tower suspensi depan, cross member belakang dan tower suspensi belakang itu one make. Jadi semua mobil akan pakai barang yang sama. Untuk gearbox, mereka juga pakai barang yang sama. Ada pilihan SADEV atau Extract. SADEV 5 speed 6 speed atau Extract 5 speed 6 speed boleh dipakai sama dia, dan juga Garden yang memang dengan merek yang sama. Ketika itu sudah diinstal di dalam mobil ini, tentunya yang akan berbeda hanya bodinya dan mesin bawaan kendaraan masing-masing. Nah, seperti yang sekarang kita lihat nih ya. Mobil ini adalah basicnya adalah mobil small sedan, hot hatch. Kecil ya, mobilnya kecil. But on the other hand, lihat sini. Di sebelah sana ada mobil AP4 dengan basic body SUV. Jadi sebenarnya karena AP4 itu bisa diaplikasikan di mana saja, jadi pilihan bodinya itu banyak. Dan ini yang membuat tiba-tiba dalam 1,5 tahun sudah ada 15 mobil AP4 yang dibikin di kawasan New Zealand dan juga kawasan Australia. Untuk mesin mereka boleh pilih 2, 1600 cc atau 1800 cc. Mobil-mobil yang berbasic 2000 cc harus di D-stroke atau cc-nya diturunkan. Rata-rata boring dari mesinnya itu sama, tinggal stroke-nya aja yang berbeda. Yang membedakan mesin 1600 cc dan mobil 1800 cc adalah beratnya. Untuk 1600 cc kita harus stuck di 1230 kg, sementara 1800 cc di 1300 kg. Dia 70 kg perbedaan. Yang dikejar adalah power to weight ratio mobil ini per horsepower dan per kilogramnya akan tetap sama. Sekarang kita masuk ke dalam ruangan pembuatan suspensi. Nah, ini adalah kunci dari tadi yang saya bilang. Cross member, wheel hub, wheel tower semuanya sama. Ini adalah wheel hub AP4 yang dipakai di semua mobil, semua merek. Barangnya selalu sama. Kemudian di bagian bawah sini, ini adalah cross member yang dipakai. Semua mobil sama. Force Motorsport udah bikin 3 ukuran untuk cross member karena biasanya beda 1 cm, beda 2 cm tergantung besar bodinya. Tadi dari hot hatch sama SUV kan beda. Tapi kurang lebih prinsipal dasarnya itu sama. Kemudian arm. Ini adalah arm bagian belakang untuk AP4. Arm bagian depannya itu ini. Basic armnya bentuknya yang ini. Dan tentu reliability-nya jauh lebih bagus daripada Group N. Drive shaft. Semua mobil pakai drive shaft yang sama. Itu drive shaft di bagian bawah. Dan tadi saya bicara masalah gearbox. Nah, gearbox ini adalah gearboxnya. Ini gearbox SADEV
yang dipakai sama persis sama gearbox Rallycross yang bisa menampung 650 horsepower dengan 900 Nm torque. Nah, bagaimana cara SADEV gearbox ini bisa masuk ke mesin yang berbeda-beda? Kuncinya adalah mereka bikin adaptor untuk jenis mesin yang mereka mau, ditambah lagi dengan bell housing. Bell housing itu tadi ada dengan bell housing yang beda-beda. Ini bell housingnya. Jadi tergantung mesinnya mereknya apa, bell housingnya apa. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan mesin. Nah, challenge yang baru adalah mesin. Mobil AP4 punya pilihan mesin 1600 cc atau mesin 1800 cc turbo. Sementara mobil zaman sekarang belum tentu semuanya turbo. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana mesin yang dipakai untuk AP4 yang akan dibangun, mesin basicnya tuh tidak turbo, sementara NA. Boring-boring yang ada di sini biasanya itu dari normally aspirated menuju turbo akan punya tingkat stres yang lebih tinggi. That's why perlu ada suatu kekuatan. Nah, ini adalah plate yang mereka bikin untuk mengurangi pressure yang besar di boring-boring ini. Biasanya dari mobil normally aspirated menuju ke turbo, tekanan dari boring itu karena dia ada gapnya, ini sangat besar sekali. Dan plate ini yang melindungi supaya ketika tekanan bus itu masuk ke dalam ruang bakar, tidak lagi boring itu bergerak. Dan hasilnya sudah dibuktikan, driver dari AP4 Force Motorsport menjuarai kejuaraan New Zealand juara 1 tahun lalu dengan mesin dari non-turbo menjadi mesin turbo. Ini juga hal yang sama. Ini adalah mesin non-turbo, akhirnya dipasangin boring yang tadi, boringnya dipasangin pelindung dari sebelah, plate supaya gerakan nggak ada, dan ini akan basic juga 1600 cc. Untuk crankshaft, mesin yang ini basicnya 2000 cc. Mereka bikin crankshaft di Amerika untuk di-stroke it menjadi 1600 cc. Sementara untuk pilihan piston, conrod, ini juga ada conrod ya di sini. Conrod, ring piston, semuanya custom. Tapi rata-rata mereka juga datang dari Amerika dan bukan bikin spesial. Tapi karena piston itu kurang lebih hampir sejenis, jadi mereka semuanya biasanya udah ambil piston jadi untuk dipasang di mesin ini. Untuk teknologi baru, mesin-mesin baru, rata-rata sekarang nggak lagi kompresinya tuh di angka 9 atau 10. Tapi normally aspirated engine itu bergerak di angka 12-13 compression ratio banding 1. Dan untuk membuat mesin itu menjadi mesin turbo, tentunya harus ada adjustment. That's why dibutuhkan piston custom supaya penurunan kompresi dari 13 itu bisa menjadi 10,1 banding 1, sehingga teknologi dari turbocharging-nya bisa diaplikasikan tanpa adanya resiko yang berarti ketika mereka bekerja. Hasilnya seperti yang dibicarakan tadi, rata-rata dari mesin yang ada sekarang dengan mesin 1600 cc yang dikeluarkan tenaga kurang lebih 330 horsepower dengan 400 sekian Nm. Sementara untuk yang mesin 1800 yang dikeluarkan sekitar 350 HP dengan hampir 500 Nm. Perbedaannya adalah di mesin 1800 cc maksimum RPM itu di sekitar 6400-6500, sementara di 1600 cc RPM-nya bisa hampir 7000 RPM. Jadi ya itu adalah pilihan yang lebih menarik lagi ketika mereka melakukan engine setting di kendaraan AP4. Jadi di sini adalah bagian machinery. Di bagian machinery-nya ada yang paling penting adalah body jig. Nah, di body jig ini lihat dia tuh udah punya measurement untuk berbagai tipe kendaraan. Jadi tentang panjang pendeknya sasis itu dan juga lebarnya semua di jig body shell di atas sini. Yang akan membedakan nantinya untuk semua mobil itu sebetulnya hanya panjangnya kopel. Karena depan belakang wheelbase wheel track itu akan sama, wheelbase-nya berbeda-beda. Karena depan sama belakang sama, dengan perbedaan itu hanya panjang kopel yang berbeda. Dan untuk membuat ukuran yang akurat, tentu semua itu harus dilakukan di atas body jig. Untuk bahan-bahan yang mereka pakai, sebelah sini. Untuk bahan-bahan yang mereka pakai, semuanya itu adalah chromoly. Jadi dari berbagai ukuran chromoly yang ada dan semuanya mereka lakukan dengan in-house. Semua dilakukan di sini. Itu ada alat potong, ada alat bending, dan juga alat-alat yang lain. Untuk sasis, tadi kita udah sempat lihat bagian
depan, sekarang kita lihat di bagian belakang. Lihat. Di bagian belakang, ini cross member, semua mobil sama. Exactly the same. Jadi inilah yang akan memegang gardan di bagian tengah dengan struktur suspensi arm, upper arm, lower arm, wheel hub, suspensi pun totally sama. Uniknya EP4 ini adalah mobil yang dibangun untuk spesifikasi 4-wheel drive. Akan tetapi karena sasis ini dibangun dengan spesifikasi 4-wheel drive, jadi semuanya udah ditempatkan sangat baik. Salah satunya adalah tangki. Tangki ini yang biasa normal di bawah, untuk mobil rally mereka taruh di atas. Tujuannya apa? Karena akan ada gardan, jadi tangkinya ditaruh di atas dan juga security lebih baik dengan cover tangki ATL. Nah, option lainnya adalah ini yang lebih affordable lagi. Dengan bodi yang sama, EP4 dengan bodi yang sama seperti mobil ini, konstruksi total sama, tapi mobil ini 2-wheel drive. Nah, dengan konstruksi suspensi EP4, tentunya suspensi ini bisa lebih meredam handling dengan travel suspensi yang panjang. Nah, mobil ini konstruksi mobilnya adalah EP4, tapi menggunakan gearbox 2-wheel drive. Tetap SADEF, spesifikasi mesinnya standar, gearbox 2-wheel drive, dan mobil ini masuk ke kelas 2-wheel drive. Jadi sebetulnya EP4 itu adalah betul-betul sebuah solusi yang keren banget. Solusi 2016, 17, 18 ini membuat rally di kawasan Asia Pasifik itu menarik, kawasan Asia Pasifik menjadi hidup, karena selain spesifikasi bentuknya, kita punya opsi dari berbagai merek kendaraan yang ada. Dan terakhir yang harus saya bicarakan, the car looks really cool. Nah, ini ada satu mobil yang sudah jadi. It looks super duper cool, penampilannya keren, di foto bagus, dan everybody who love rallying melihat semuanya itu baru gitu. Problem kita di 10 tahun ke belakang, kita masih membicarakan selalu hal yang sama. Mobil grup N, 2 manufacturer aja, penampilannya selalu sama. Dan untuk kawasan industri kita saat ini di otomotif industri, mobil 2000cc itu marketnya udah shrinking. Yang besar adalah mobil 1500-1600cc. That's why base dari rata-rata mobil ini adalah mobil 1500cc yang didevelop secara khusus dengan spesifikasi EP4, dan terbukti konsep ini bekerja dengan baik di kalangan kawasan Asia Pasifik dan akan terus kita develop. Semoga at any time soon akan ada mobil EP4 yang ada di kejuaraan Nasional Rally Indonesia di tahun 2018 atau mungkin tahun 2019. Kita doain saja sama-sama. Jadi untuk posisi duduk aja ini udah nyaman banget karena semuanya itu terjangkau. Nih saya balik ya. Lihat, posisi duduknya pendek, low, kemudian posisi setirnya juga jauh ke belakang. Lihat ya berapa jengkal coba, 1-2 jengkal dari dashboard. Kemudian pedalnya di bawah. Pedalnya udah bukan lagi pedal dari atas, tapi ini pedal bawah. Oke? Dan dengan posisi duduk seperti ini, lihat posisinya itu di belakang pilar B. Jadi titik gravity mobil ini ketika jumping atau menikung, semua ada low di paling bawah dan juga ada di belakang, jadi lebih menjamin ketika mobil ini jumping. Untuk posisi duduk, lihat dashboardnya jauh di atas, karena kita sebetulnya nggak perlu ngelihat bagian atas yang semuanya kelihatan. Yang paling menyenangkan dari kantor baru saya adalah gearboxnya sequential 5 atau 6 speed, rem tangannya ada active brake release, semua pencet-pencetan ada di sini, so simple. Cut off ada di bawah sini. Terus isinya cuma karbon-karbon, nggak ada lagi isi berat-berat yang nggak penting, semuanya udah dibuang. Terus untuk nyalain mobilnya, it's so simple, tinggal nyalain ini, puter ini ke posisi on atau posisi off, ignition di sini, dipencet sekali lagi, nih on, habis itu pencet ignition, semuanya on, tuh udah nyala kan? Nah tinggal pencet start. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti hari ini kita akan coba mobil ini di gravel track. Tadi kita udah coba sempat di aspal dan kita teriak-teriak sendiri kesenangan karena mobil ini kencang banget, menyenangkan. Dan yang paling fantastis kalau dari saya adalah handling dan brakingnya. The car brakes so quick, begitu saya injak rem di situ juga berhenti. Jadi ya saya udah bilang tadi, ini adalah dimensi baru dari mobil rally di dunia. Dan konsep ini bekerja dengan baik, tinggal bagaimana nanti kita testing dan hasilnya akan saya jelaskan lagi setelah testing berakhir. Oke, see you, bye bye.